Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan mahasiswa ya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait teknis kuliah ya dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Mata kuliah ini diberi kode MB08 ya di Sistem Informasi Akademik dengan bobotnya 2 SKS untuk teknis perkuliahannya full e-learning ya, dari total ada 16 kali pertemuan ya. Jadi kita 16 kali pertemuan itu tatap mukanya melalui video conference seperti pada kesempatan hari ini, kemudian bisa juga melalui diskusi di e-learning, bisa juga penugasan dan lain sebagainya. Kemudian untuk perkuliahan kita karena full e-learning, mohon mahasiswa mandiri ya, tidak perlu diingatkan sekarang sudah pertemuan kedua, sekarang pertemuan kelima dan seterusnya, tidak perlu diingatkan, tapi teman-teman sudah oke. Kalau ini jadwalnya sudah kuliah hari Jumat ya, pertemuan ketiga ya saya akan mengikuti ya, tanpa perlu diingatkan. Inilah yang disebut dengan kuliah secara mandiri. Kemudian apabila ada penugasan, diskusi, kuis, ya tugas itu mestinya disiplin ya. Diskusi itu dibuka selama 3 hari ya, jangan sampai nanti minta dibuka lagi kalau menjelang ujian akhir semester itu minta dibukakan diskusi lagi. Pak, saya belum mengerjakan kuis 1 ya, padahal kuis 1 sebelum UTS, minta dibuka sebelum UAS misalnya. Ini ya, jadi tidak disiplin. Kemudian teman-teman mesti tanggung jawab ya, meskipun full e-learning, tapi kalau ada tugas ya bukan berarti online kemudian tugasnya juga online, copy paste, dikumpul tidak ya. Jadi mesti dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, tanpa harus bertemu dengan saya untuk kumpulin tugas ya diupload saja di e-learning ya. Dan hasil uh, kinerjanya itu bukan abal-abal atau copy paste ya. Atau ngopi punya temennya diganti nama, NIM ya, tidak dikumpulkan, tidak boleh. Jadi mesti dipertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan. Kemudian yang ketiga, rencana sinkron Zoom-nya nanti di pertemuan 1, 4, 7, 9, 12, dan 15. Jadi ada 6 kali sesi Zoom. Ya, linknya akan saya kirim seperti biasa ya, 5 menit ya sebelum video conference ya. Kemudian pertemuan sebelum UTS ada 7 kali pertemuan ya, pertemuan 1 sampai 7, kemudian di pertemuan 8 UTS, kemudian pertemuan ke-9 sampai 15 setelah UTS, nanti diakhiri pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Ada 2 kali tugas sebelum UTS dan 2 kali tugas setelah UTS, jadi total ada 4 kali penugasan ya. Ada 2 kali kuis, soalnya pilihan ganda, di pertemuan ke-7 nanti ada kuis 1, dan di pertemuan ke-15 untuk kuis 2. Jadi tiap pertemuan ada diskusi, ya nanti Zoom-nya di 6 kali, kemudian ada 4 kali tugas, dan ada 2 kali kuis, ya ingat-ingat. Ya. Setiap sesinya, setiap pertemuan, teman-teman mahasiswa wajib baca slide kuliah ya, sudah disajikan di e-learning, nanti teman-teman baca ini bisa berupa PowerPoint, bisa berupa PDF ya. Ada juga nanti tambahan referensi berupa narasi yang lebih detail karena ini PowerPoint ya, jadi ya hanya poin-poin saja. Bisa juga narasi yang filenya itu Microsoft Word, kemudian ada juga buku panduan ya, atau modul ya, atau buku referensi, nanti saya sajikan linknya di e-learning. Jadi teman-teman tinggal klik link, nanti bisa mengunduh buku tersebut secara gratis ya. Silahkan dimanfaatkan untuk bahan referensi atau buku utama ya, bacaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian di setiap sesinya ada video penjelasan ya, ini video penjelasan berupa link YouTube sebagai referensi. Link YouTube ini bisa
YouTube secara umum, ya penjelasan secara umum, bisa juga penjelasan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen pengampu, ya bisa saya, bisa Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang lainnya, karena kami tim teaching, jadi ada beberapa dosen pengampu. Kemudian di setiap sesinya ada diskusi kelas seperti ini, ya. Nah, diskusi kelas. Oke, kita lanjut untuk nilai akhir dari perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Ada nilai A, A-, B+, B, B-, dan seterusnya. Nanti di sistem informasi akademik teman-teman akan muncul nilai angka, nilai huruf seperti ini. Nilai angka, nilai huruf. Dosen hanya input nilai angka saja, nilai huruf ini nanti yang mengolah sistemnya. Jadi saya tidak bisa menentukan, ya. Irma dapat A, Laida dapat A minus, misalnya. Valia dapat B plus, ya. Kemudian Gabriel dapat B, Ramadhani dapat B min, itu saya tidak bisa menentukan seperti itu. Saya hanya input nilai, skor, angka-angka gitu, nanti sistem akan mengolah, ya, secara otomatis apakah ini nanti nilai angkanya 4, nilai angkanya 2,75, atau nilai angkanya 3,5, terus nilai hurufnya itu entah itu A, B, C, itu sistem yang akan menghitung secara otomatis. Ya, ini rumus dari sistem SIA. Kemudian ada 8 asesmen, ya, di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, asesmen 1 sampai asesmen 8. Komposisinya 60% itu berupa proses, ya, kemudian 40% berupa evaluasi. Prosesnya dari mana, ya? Dari asesmen 1 sampai asesmen 3 sebelum UTS, kemudian nanti asesmen 5 sampai asesmen 7 sebelum UAS. Ini proses, ya, ada 60%. Untuk evaluasinya 20% UTS dan 20% UAS. Seperti ini komposisinya. Jadi karena bobot prosesnya lebih besar, jadi nanti teman-teman silakan ikuti proses perkuliahannya, ya. Jangan hanya berpatokan pada yang penting ikut UTS, yang penting ikut UAS, ya. Nanti pasti nilainya hanya 40% kalau hanya ikut UTS dan UAS. Karena yang 60% dari mana? Yang 60% dari proses perkuliahannya. Diingat-ingat, ya teman-teman, ya. Jadi prosesnya itu jangan diabaikan. Karena pengalaman dari sebelumnya ada mahasiswa, ya, rata-rata tiap kelas itu 3 mahasiswa. Itu tiap kelas ada 3 mahasiswa yang orientasinya kuliah itu meskipun e-learning, ya, yang penting ikut UTS, UAS gitu. Padahal bobot nilai UTS dan UAS hanya 40%, yang 60% dari prosesnya. Oke, untuk partisipasi atau diskusi di pertemuan 1 sampai 7 bobotnya 10%, ya. Tugas 1 dan 2 sebelum UTS ini bobotnya 10%, kuis 1 di pertemuan ke-7 itu 10%, UTS 20%, diskusi pertemuan 9 sampai 15 itu 10%, tugas ketiga dan 4, ya. Setelah UTS ada 2 tugas lagi 10%, kemudian untuk kuis 2 di pertemuan 15 itu ada 10%, dan UAS-nya 20%. Masing-masing ASN dan masing-masing asesmen ini nilai minimalnya 50, ya. Apabila ada nilai 50 di asesmen 1, 2, 3, 5, 6, 7 yang terkait proses, ini yang punya kewenangan untuk melakukan remedi itu masing-masing dosennya. Tapi kalau asesmen 4 dan 8, 4 itu UTS dan 8 itu UAS, apabila nilainya di bawah 50, ya silakan teman-teman menghubungi BOP atau TU untuk mengikuti ujian susulan atau ujian ulang. Nanti setelah ada konfirmasi dari TU atau BOP, saya akan kirim soal, dikerjakan teman-teman mahasiswa, dan nilainya akan saya input di periode penginputan nilai ujian susulan atau ujian ulang, ya. Jadi input nilainya tidak bisa bersamaan dengan teman-teman yang sudah mengikuti ujian secara reguler, ya. Nanti tampilannya di
sistem informasi akademik seperti ini, teman-teman ya. Asesmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk asesmen 4 ini UTS, asesmen 8 UAS. Ini hanya bisa diinput sesuai periode waktu yang sudah ditentukan oleh kampus. Jadi saya tidak bisa setiap saat input ya. Tidak bisa setiap saat input dan tidak bisa setiap saat merubah. Saya hanya bisa menginput dan merubah nilai asesmen 1, 2, 3, 5, 6, 7 ya. Kalau nilai asesmen 4 dan 8 ini saya bisa input sesuai periode waktu yang ditetapkan oleh akademik atau kampus. Untuk nilai angka nanti muncul di sini dan nilai huruf ini akan muncul setelah nilai disahkan oleh dosen pengampu. Oke, tampilannya di sini seperti ini ya. Oke, Mas dan Mbak, untuk nilai asesmennya apabila di bawah 50 itu biasanya ada 1, 2, atau 3 dan seterusnya diskusi yang tidak diikuti. Nah, ini sering terjadi ya. Ada nilai asesmen 1 ya, diskusi ya, sebelum UTS itu nilainya 50 ya, atau 40 karena apa? Karena sebelum UTS ada 7 kali sesi diskusi, tapi hanya mengikuti 3 kali sesi atau 4 kali sesi. Ya. Sedangkan pembaginya tetap 7 sesi. Paham ya Mas Gabriel, Mbak Cahya Pertiwi, Irma ya. Jadi kalau hanya ikut 3 sesi atau 4 sesi, sedangkan dibaginya tetap 7 sesi karena sebelum UTS tadi jadi nilai asesmen 1 itu ada 7 kali. Ini sering terjadi. Mahasiswa sudah merasa mengerjakan, tapi hanya mengerjakan 3 kali sesi diskusi, sedangkan dibaginya sebanyak 7. Nilai asesmen tugas ini juga sering terjadi di bawah 50 karena ada tugas yang tidak dikumpulkan di e-learning. Sebelum UTS itu kan ada 2 tugas. Kalau hanya mengumpulkan 1 berarti nilai 1 tugas ini akan dibagi 2. Ya, otomatis kan nilainya pasti di bawah 50. Kecuali kalau tugasnya nilainya 100 gitu ya. Tapi belum pernah ada tugas nilainya 100 gitu ya. Kalau nilainya 100 ya dibagi 2 jadi 50. Kalau tugasnya nilainya 80 ya dibagi 2 kan jadi 40. Kemudian di sistem informasi akademiknya statusnya masih BL atau belum lunas. Ini terkait administrasi teman-teman mahasiswa, saya tidak bisa berbuat apapun itu ketika statusnya BL. Karena di kolom asesmen 4 dan asesmen 8 UTS dan UAS itu kalau statusnya BL itu keblok ya. Dosen tidak bisa input nilai. Jadi mohon dimaklumi apabila statusnya BL saya tidak bisa input nilai ASN 4 dan ASN 8. Nanti efeknya apa? Dampaknya apa ya? Dampaknya nanti nilai hurufnya tidak muncul. Nilai hurufnya tidak muncul. Pengalaman dari semester-semester sebelumnya ikut proses kuliah ya, ikut UTS tapi di UAS-nya tidak ikut. Nah, ini nanti nilai angkanya tidak nilai hurufnya tidak muncul, ABC-nya tidak muncul. Atau ikut asesmen 1 sampai 7 aman itu, tapi di asesmen 8-nya nilainya di bawah 50 ya nanti. Ya, nilai hurufnya tidak muncul. Kemudian nilai huruf ABC ini tidak muncul karena ada salah satu nilai ASN yang di bawah 50. Apabila ada salah satu saja nilai asesmen di bawah 50 atau ada nilai yang kosong, itu nanti nilai hurufnya tidak muncul. ABC-nya tidak muncul. Meskipun semua asesmennya lengkap ya, 1 sampai 7 lengkap misalnya. Tapi di asesmen 8 itu nilainya di bawah 50 ya. Dan nanti nilai hurufnya tidak muncul, A, B, C itu tidak muncul. Jadi ingat-ingat ya, dari itu semua asesmen itu minimal nilainya 50. Untuk diskusi kelas, ini di setiap pertemuan terdapat pertanyaan pemantik dari dosen pengampu. Ya. Jadi saya sajikan pertanyaan pemantik, nanti Irma bisa langsung jawab pertanyaan tersebut. Ya. Kalau sudah jawab pertanyaan dari saya, Irma bisa mengomentari jawaban teman-teman lainnya.
Irma mengomentari punya Friska, mengomentari punya Devika, mengomentari punya Robia, dan seterusnya itu minimal 3 komentar berbeda kepada mahasiswa lain. Bagaimana komentarnya? Komentarnya bisa menambahi jawaban, bisa bertanya, bisa menyanggah, ya, atau minta dijelaskan ini maksudnya apa. Ya. Misal dari Robia itu menyampaikan istilah yang tidak dimengerti oleh Irma, nanti ditanyakan lagi, boleh. Ya. Atau karena melihat jawaban ini copy paste ya dikomentari jawaban ini copy paste ya sumbernya dari ini, nah ini silahkan ya. Jadi setelah menjawab pertanyaan pemantik, mahasiswa wajib aktif dalam diskusi dengan komentar pada 3 mahasiswa yang berbeda. Setiap komentar diskusi terdapat nilainya ya, nanti nilai yang akan diambil ada nilai tertinggi, maaf saya ralat nilai yang tertinggi. Oh ternyata dari komentar yang pertama itu belum maksimal ya, komentar kedua lebih keren lagi nih, komentar ketiga lebih keren lagi, maka nanti yang diambil adalah nilai yang tertinggi begitu ya. Kemudian jawaban dilarang copy paste ya, silahkan berargumen ya. Sumber dari internet hanya sebagai rujukan saja ya. Apabila mampu membuktikan ya sertakan linknya. Ya Pak, ini jawaban si A itu copy paste, ini linknya. Ini mahasiswa yang bisa membuktikan jawaban copy paste dari temannya itu diberikan skor 100 ya. Biar hati-hati ya, tidak sampai copy paste karena teman-teman itu memantau semua ini. Kalau sekali copy paste ada bukti, wah berbahaya nanti ya. Oke, kemudian wajib menjawab dengan argumennya. Ya. Sumber berita itu hanya untuk data saja. Oh, tingkat kenakalan, oh, tingkat partisipasi politik, ya. Oh, kasus disintegrasi, misalnya intoleransi itu sebagai data berita saja, ya. Bukan sebagai inti jawaban, ya. Karena dari berita itu teman-teman mengomentari atau mengulas berita tersebut. Ya. Diskusi dibuka selama 3 hari ya, jadi jangan sampai setelah 3 hari mahasiswa minta untuk dibukakan diskusi kembali, itu tidak bisa ya, jangan sampai terjadi begitu ya Nadaim ya. Jadi kalau sudah 3 hari di diskusi ya nanti jangan sampai terlambat, kalau terlambat nanti saya tidak bisa buka lagi. Misal jadwalnya hari Jumat berarti diskusinya hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Saya tidak akan buka untuk hari Senin tidak, karena Minggu itu sudah terakhir ya. Oke, dan ini seperti ini tampilannya di diskusi ya. Ini contoh ya, nanti sudah ada subjek diskusi di sini. Teman-teman mahasiswa tidak perlu membuat subjek diskusi baru. Tidak perlu membuat subjek diskusi baru. Cukup klik diskusinya, diklik, kemudian klik reply, komentari atau tanggapi, kemudian diklik post ya, atau kirim ya, ke forum. Ya. Jadi cukup seperti itu diskusinya. Tidak diperkenankan untuk membuat subjek baru. Tidak diperkenankan untuk membuat subjek. Sudah ada subjek diskusi yang saya buat, tinggal diklik aja di diskusi, kemudian ditanggapi. Kemudian untuk tugas ya, asesmen ya, nanti ada 4 itu, ada esai kebangsaan yang mengurai masalah kebangsaan, yang mencerdai semangat Bhinneka Tunggal Ika, kemudian menyusun solusi alternatifnya. Filenya dibuat dalam bentuk PDF maksimal 7 hari setelah penugasan. Kalau tugas itu diberikan Jumat, berarti nanti Kamis minggu berikutnya itu harus sudah terupload di, di e-learning ya. Ya, minimal 2 halaman. Kemudian nanti ada tugas lain, esai terkait politik ya. Ini masih hangat-hangatnya terkait pemilu 2024. Teman-teman nanti buat esai ya, dilampirkan fotonya ya, waktu memilih ya. Barangkali Mas Gabriel masih nyimpen foto saat menjadi KPPS barangkali begitu ya. Atau Mas Gabriel itu punya foto menunjukkan jari kelingking
sudah diberi tinta sebagai bukti partisipasinya, silahkan ya nanti ditampilkan boleh. Ataupun komentar-komentar terkait pilpres, terkait pileg silahkan. Kemudian setelah UTS nanti ada project citizen ya, bakti kemanusiaan ya, bisa diupload dalam bentuk foto atau video yang kegiatannya terbaru, misal jadi relawan ya, bencana alam, misal jadi volunteer, misal jadi pendamping kesehatan mental bencana misal, atau pendamping kesehatan mental di panti jumbo misalnya, atau ikut komunitas mahasiswa mengajar ya, dan lain sebagainya. Mau bakti sosial boleh, mau jadi guru les, guru ngaji boleh ya, atau kepelayanan di tempat ibadah boleh, silahkan ya. Kemudian ada tugas bakti lingkungan, nah ini kegiatan terbaru ya. Jadi upload minimal H-1 ujian akhir semester ya. Misalnya Ayla gabung komunitas pecinta alam, nanam pohon misalnya, kemudian nebar benih ikan ya, atau hijauan atau istilah lainnya ya, bakti lingkungan atau bersihin sampah di objek wisata, silakan saja dilakukan ya, itu berbagai project citizen bakti lingkungan. Nah ini nanti bisa dilakukan, yang kedua tugas ini bisa untuk tugas 1 dan 2 mandiri ya, nanti tugas ketiga 4 itu bisa mandiri, bisa berkelompok, bisa satu kelas, bisa ikut komunitas di luar kampus, bisa ikut himpunan mahasiswa ya, bisa ikut komunitas di kampung halaman, boleh, silakan nanti silakan menyesuaikan ya. Oke, kemudian ada nilai tambahan, ya, ini tidak wajib ya. Bagi teman-teman yang sehat jasmani rohani, monggo silakan donor darah ya. Donor darah ya. Donor darahnya di mana? Donor darahnya di PMI, di klinik ya, di pelayanan kesehatan lainnya ya. Silakan nanti Vesti ya punya sehat jasmani rohani, wah pernah dicek sehat jasmani rohani sehat ya Vesti ya. Nah, sehat ya. Nanti bisa donor. Nah, ini hanya sebagai tambahan nilai saja ya, tidak wajibnya. Oke. Lulu ya barangkali sudah pernah donor 12 kali ya, wah ada mata kuliah PK nih jadi semangat donor lagi nih ke 13 nanti. Silahkan. Oke. Nah, ada mahasiswa itu sudah donor sampai 13 kali ya, selama 2,5 tahun itu sudah donor 13 kali. Saya senang banget nih, wah mahasiswanya rajin donor itu wah, nilainya 100 nantinya kalau berhasil donor darah untuk ASN 2 dan ASN 6. Nilainya akan dimaksimalkan menjadi 100. ASN 2 dan 6 ini adalah tugas ya, nilai tugas. Kalau tidak donor juga bisa dapat nilai 100, tapi kemungkinan tidak terjadi ya, untuk tugas nilai 100 tidak terjadi. Maka saya garansi yang berhasil donor darah, kalau sudah ngerjain tugas di ASN 2 dan ASN 6, nanti nilainya jadi 100. Syukur-syukur lulu bisa donor lebih dari 3 kali gitu lah selama 1 semester itu, wah nanti digaransi nih nilainya. Tapi ada syaratnya ya, donor itu minimal 2 atau 3 bulan sekali, tidak bisa tiap saat. Kemudian kalau sudah punya niat cek donor darah kan, dicek kesehatan, di screening, namun tidak memenuhi syarat, ternyata wanti tensinya rendah, ya, ternyata justisian tensinya tinggi misalnya. Jadi nanti saya garansi nilai ASN 2 dan 6-nya minimal 90 ya, meskipun nilai tugasnya bisa juga 95 itu bisa juga ya. Tapi saya sudah garansi. Seandainya nilainya di bawah 90 saya garansi jadi 90 gitu ya. Siap ya Lulu ya? Donor siap pernah Lulu? Pernah belum? Ya ini untuk yang sehat jasmani rohani ya. Kayak Irma ya, barangkali Irma mau donor darah. Ini tambahan saja.
Pak, apakah wajib? Tidak wajib ya, ini tambahan saja. Nah, nanti kalau berhasil saya garansi nilainya dimaksimalkan jadi 100, kalau sudah cek tidak berhasil donor pun akan saya garansi minimal 90. Apabila tidak melakukan donor ya maupun tidak cek, tetap saja nilai ASN 2 dan 6 itu terisi berdasarkan tugas yang sudah diupload oleh mahasiswa. Ya. Hanya saja nilainya ada murni, kalau nilainya 80 ya saya input 80. Tapi kalau nilainya 80, nilai tugasnya 80, tapi sudah donor ya nanti bisa dimaksimalkan menjadi 100. Oh nilainya tugas 80, tapi sudah cek di PMI ya nanti diupload jadi 90 gitu ya. Gitu ya Nurin ya. Gabriel gimana? Gabriel pernah donor darah belum? Belum ya. Untuk syarat berat badannya minimal 50 ya kalau mau donor darah. Tensinya normal dan sebagainya. Oke, nanti silahkan ini tambahan saja, tidak wajib ya. Kemudian upload tugasnya seperti ini ya, nanti kalau ada keterangan tugas 1 silahkan diupload di situ, ada keterangan tugas 2, nanti tugas 2-nya diupload. Tugas 3 bakti kemanusiaan upload tuh di sana. Bakti lingkungan sebagai tugas 4 upload. Nanti ada juga tambahan nilainya seperti ini, donor darah ya diupload kalau berhasil donor darah. Misal nada berhasil donor darah, ada fotonya pasti ambil darahnya itu diupload ya, kasih deskripsi. Nada donor di sini pada tanggal sekian gitu ya. Aisyah donor ya pada tanggal sekian, lokasi di sini. Tapi kalau tidak berhasil donor darah, sudah punya formulir ceknya juga tetap diupload ya, nanti difoto atau di scan gitu ya. Misal Indira sudah ke PMI mau donor tapi dicek tensinya tinggi banget karena lagi bad mood misalnya, lagi emosi tingkat tinggi nih pas cek kok tensinya tengok nggak boleh tuh donor. Ya. Monica ya pas mau donor tapi tensinya rendah banget ya karena kurang istirahat ya. Karena hari sebelumnya sehari makannya sekali misalnya kurang buah dan sayur misalnya itu tidak berhasil donor tapi ada formulirnya itu ya nanti disampaikan di upload ya. Oke, diupload dalam bentuk foto atau video atau eh, formulir hasil ceknya nanti dibuat PDF ya. Kemudian kuis itu diselenggarakan di pertemuan 7 dan 15 tersedia di e-learning ya. Kuis berupa soal pilihan ganda waktunya 50 menit. Kuis akan dibuka di hari sesuai jadwalnya. Saya buka mulai pukul 7 sampai pukul 23. Jadi jadwal kuliahnya hari Jumat, berarti nanti pukul 7 saya buka kuisnya, selesai pukul 23. Meskipun saya buka sampai malam, tapi teman-teman mahasiswa hanya memiliki waktu 50 menit setelah memulai mengerjakan. Jadi jangan sampai pukul 7 ngerjain, dapat 10 menit rebahan dulu ya. Kerjain dapat 5, kemudian jalan-jalan dulu, dapat 10 tambah lagi, nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Ini tersedia, ya. Tersedia pukul sekian sampai sekian, tapi kalau sudah klik start, teman-teman hanya punya waktu 50 menit ya. Jangan lupa kalau sudah mengerjakan, klik submit all and finish. Ingat-ingat ya, kelas setelah klik start itu waktunya hanya 50 menit. Jadi tidak bisa ditinggal sambil jalan-jalan tuh nggak bisa. Ya, begitu ya, Fahya ya dan kawan-kawan semua. Jadi terkait kuis waktunya jalan itu berkurang ya. Ada timernya kita bisa lihat. Jangan sampai kita kehabisan waktu belum klik submit. Nanti kalau belum klik submit, ya yang terikut itu ya seadanya. Kalau baru ngerjain 10 ya 10 itu ya, seadanya. Terkadang kalau belum diklik submit malah ya, dianggap belum mengerjakan. Ya. Ingat-ingat ya kita bisa lihat waktunya nanti kalau sudah kurang 1 menit atau 2 menit jangan lupa klik submit. Nilai kuas akan dapat dilihat oleh mahasiswa. Nilai kuisnya akan dilihat setelah mengerjakan.
Jadi diingat-ingat ya, Ramadhani nilai kuis 1-nya 70 misalnya. Tapi di ASN 3 ini kan kuis 1 nih. Saya input 90 ya, nanti Ramadhani bisa protes ke saya, Pak, nilai kuis saya 60, kenapa di ASN 3 kok 90, mau direvisi begitu. Kira-kira protes ke Ramadhani kalau nilai kuisnya jadi 90 di ASN 3? Protes ya? Bisa juga, misal setelah ngerjain kuis kedua di pertemuan ke-15, diingat-ingat setelah mengerjakan, oh di kuis 2 itu saya dapat nilainya 70 ya, nanti kalau di ASN 7-nya kok tiba-tiba filenya misal ngerjakan nilainya 70, tiba-tiba di ASN 7 dilihat dicek kok nilai ASN 7 saya dapat 99 misalnya, itu silahkan protes ke saya itu ya. Filenya kira-kira mau protes ya kalau nilainya lebih tinggi, protes ya filenya ya. Jangan malah diem aja, wah asik nih rezeki nomplok nih, kan gitu. Wah ini Pak Danang lagi kilaf nih, oh enggak gitu ya. Tapi silahkan di cross check ya, disampaikan ya. Ini kalau untuk ASN 3 dan ASN 7 ini teman-teman bisa ngecek ya, karena apa, setelah ngerjain quiz nilainya muncul ya, jadi nanti bisa dicocokkan dengan disinkronkan dengan ASN 7 dan ASN 3 ya. Oke, ini kuisnya seperti ini tampilannya, kuis 1, kuis 2, di kuis 1 di pertemuan 7, kuis 2 di pertemuan ke-15. Hari pelaksanaannya sesuai jadwal kuliah. Nanti saya buka mulai pukul 7, diakhiri sampai pukul 11 malam. Kalau sudah ready mau mengerjakan, jangan lupa diklik start. Ya. Kalau nggak diklik start ya nanti nggak bisa dikerjakan kuisnya. Ya mau ditunggu sampai seharian juga nggak muncul, maka diklik ini. Oke, saat sinkron Zoom ya, link akan di-share di grup 5-10 menit sebelum sesi video conference ya, kemudian wajib on cam seperti yang dilakukan oleh Robia, Indira, Monica ya. Kemudian Yohana, Gabriel, Nuril dan kawan-kawan lain yang on cam ya. Terima kasih ya. Tadi di awal ada Irma, wah rajin ya, dan kawan-kawan lain. Ya, udah ya Irma ya. Senang ya disebut rajin, senang ya, langsung senyum-senyum sendiri. Oke, gitu ya. Jadi ya wajib. Oke. Manfaatkan untuk sesi tanya jawab, diskusi yang termasuk saat Zoom nanti akan dilaksanakan diskusi kelompok ya. Afifa nanti bisa dibuat ke breakout room ya, Afifa join ke kelompok 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu untuk Zoom berikutnya ya, di pertemuan keempat ya, pertemuan ke-7 nanti kita buat breakout room seperti itu. Kemudian jangan lupa di screenshot ya kehadiran saat sinkron Zoom ya, upload filenya di e-learning pada kolom bukti hadir sinkron Zoom atau bukti hadir fit conference Zoom, nanti diupload di situ ya. Oke ya Afifah ya, paham Afifah? Ya oke. Kemudian UTS dan UASnya itu penalaran, berargumentasi, analisis kasus, dikerjakan di ruang kelas sesuai jadwal ujian, diingat-ingat ya, masing-masing kelas. Ditulis tangan di lembar folio yang sudah disediakan kampus, tulisan wajib terbaca oleh dosennya, rapi, bersih ya. Jangan sampai tulisannya kayak dokter, maaf saya bukan apoteker ya. Jadi tulisannya harus nilai akan diupload di siang kisaran 3 sampai 5 hari. Jadi mana yang ujian lebih dulu akan saya segera koreksi, saya selesaikan upload di siang. Apabila terdapat catatan pelanggaran oleh pengawas di berita acara ujian, maka nilainya 0 untuk pelanggaran berat dan nilainya 50 untuk pelanggaran yang ringan. Masih baik hati nih, nilainya 50 kan? Kalau pelanggarannya ringan. Untuk persensinya saat sinkron Zoom berdasarkan upload di screenshot kehadiran Zoom ya. Lulu nanti jangan lupa di screenshot ya. Nah, sebagai buktinya nanti diupload di e-learning. Kalau tidak sinkron Zoom nanti teman-teman ya bukti hadirnya berdasarkan partisipasi di diskusi kelas pada bagian forum di e-learning gitu ya. Oke, itu terkait presensi.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait teknis ya. Hari ini menjelaskan teknis dulu, nanti selanjutnya tanya jawab bisa melalui grup WA dan diskusinya menyusul. Ya.